Selamat siang, selamat kembali ya. Salam Ramadan Al-Mubarak. Ini kami sudah hari ketiga ya, kalau saya tidak salah. Dan kita cuma berselang satu hari ya Indonesia. Kamu sudah hari keempat ya. Apapun itu, mau hari keempat ke kelima, kayak penting puasanya full. Jangan ada yang mau minum-minum ya. Yang pasti di bulan yang berkah ini saya doanya tidak banyak, tapi yang pasti disyukuri apapun yang kita lakukan semoga dipermudahkan, sehat-sehat selalu. Yang terpenting itu selalu dipermudahkan segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Sekarang timbul lagi masalahan yang baru yang dikatakan ada hubungannya sama perbatasan Malaysia dan Indonesia. Sampaikan ada info yang menyatakan TNI sekarang telah dihantar ke Ambalat ya. Aduh, ini kenapa saya semakin takut ya? Yang dulunya aman-aman saja guys, dua negara nih, tapi sekarang malah mengerikan. Sampai ada yang berkomentar tidak peduli sama namanya Inggris. Indonesia tetap juga penuhi gugusnya tempur di Ambalat. Aduh, saya sebenarnya masih bingung juga guys. Nanti kamu komen bawah pasal Ambalat ini ya. Dari channel The Wanderer ini, bersatunya kekuatan besar, Indonesia semakin garang kirim pasukan ke Ambalat. Aduh ya Allah, semoga dipermudahkan ya bulan puasa ini ya. Jangan ada berantem-berantem guys. Let's go to the video. Let's go. Jaga kedaulatan negara Indonesia. Prajurit petarung marinir diberangkatkan ke Pulau Ambalat. Apa yang belum selesai? Termasuk kawasan disebut Ambalat. Kalau Indonesia pun ada prosedur yang sama, mengapa kita tidak boleh? Saya yakin ahli-ahli Parlimen Sabah bersetuju dengan saya pada hari ini. Tahun 2005 Indonesia dan Malaysia hampir perang gara-gara Ambalat. Setelah itu pun isu Ambalat muncul lagi dan lagi. Ini adalah Indonesia semakin menunjukkan ketegasannya dalam menjaga kedaulatan wilayahnya. Indonesia mengirim pasukan ke Ambalat sebagai respons atas klaim sepihak Malaysia. Meskipun Malaysia mencoba menggertak dengan mengandalkan bantuan British, Indonesia tidak peduli dan tetap fokus mengamankan wilayah yang sah milik Indonesia. Untuk mengambil amalan terdahulu ketika mana kita meratifikasikan perjanjian Trans-Pacific Partnership Agreement TPPA pada 2016. Kita bentang dan bahas 2 hari dalam Dewan ini. Sebentar guys, ini isu Ambalat ini sebenarnya daripada dulu seperti tidak ada namanya masalah ya. Kenapa tiba-tiba dibahas? Kita boleh bahas isu Ambalat ini dengan baik. Kalau Indonesia pun ada prosedur yang sama, mengapa kita tidak boleh? Saya yakin ahli-ahli Parlimen Sabah bersetuju dengan saya pada hari ini. Mesti kita boleh buat benda itu. Ya? Kita tak tahu. Dalam CNBC Indonesia kata Menteri Tenaga nak buat rundingan dengan kita untuk eksplorasi. Dah nak buat kerja dah. Tapi kita tak tengok betul itu, tak tahu isi kandungannya apa. Ya, jadi it's unfair kepada kami yang mewakili rakyat khususnya. Jadi saya minta lah Wisma Putra beri ruang untuk kami berbahas isu Ambalat ini di Dewan Rakyat. Terima kasih. Itulah saya sudah nyatakan tadi bahawa yang berhormat ada treaty tertentu ya. Dan amalan kita takkan buat ratifikasi di Parlimen, tetapi ada beberapa dokumen yang mungkin kita boleh bincangkan, tapi bukan dalam forum yang terbuka. Jaga kedaulatan negara Indonesia. Prajurit petarung marinir diberangkatkan ke Pulau Ambalat dan Pulau Terdepan sebagai satuan tugas pengamanan Ambalat dan Pulau Terdepan Indonesia. Wakil Komandan Pasmar 2 Kolonel Marinir Edi Praitno memberangkatkan Satgas Marpam Ambalat 30 dan Pulau Terdepan Pamputer 28 tahun 2024 di Kesatrian Marinir Suroto 2 Ujung Semampir, Surabaya, Jawa Timur. Dalam upacara pelepasan, ada yang berkomentar guys, tidak usah takut sama negara manapun. Harga mati rakyat siap membantu demi pertahankan harga diri bangsa negara sendiri. Aduh, ini bingung juga ya kenapa jadi permasalahan yang besar. Ketua dan Pasmar 2 membacakan amanat Komandan Pasmar 2 yang menyampaikan ucapan selamat kepada prajurit Pasmar 2 yang terpilih untuk melaksanakan penugasan sebagai suatu kehormatan bagi prajurit Korps Marinir dalam rangka mengemban tugas menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Komandan Pasmar 2 juga mengingatkan kepada prajurit yang melaksanakan penugasan bahwa Satgas Marpam Ambalat perihal tugas pokoknya untuk memantau, mengawasi, mengamankan, dan menjaga wilayah perbatasan serta stabilitas keamanan.
Di samping itu, Satgas Marputer selain melaksanakan pengamanan Pulau Barung, Pulau Danarote, Pulau Batek, dan mengamankan wilayah perbatasan, juga mencegah kegiatan ilegal serta mencegah penyeludupan. Komandan Pasmar II berpesan kepada seluruh prajurit agar melaksanakan tugas secara profesional dengan memahami tugas pokok dengan berpedoman kepada protap yang... Ini kalau saya tidak salah ada Pulau Sipadan dan Ligitan ya, dikatakan milik Indonesia yang harus direbut kembali. Ada serta melaksanakan koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Tahun 2005 Indonesia dan Malaysia hampir perang gara-gara ambalat. Setelah itu pun isu ambalat muncul lagi dan lagi. Ini adalah batas darat antara Indonesia dan Malaysia di Borneo. Garisnya membagi pulau sebatik. Garis ini perlu dilanjutkan untuk membagi laut, tapi belum dilakukan, sehingga belum ada kejelasan kepemilikan laut. Meski laut belum dibagi, kedua negara sudah melakukan klaim. Indonesia mengklaim blok dasar laut sejak tahun 60-an untuk migas. Malaysia juga bikin peta tahun 79 dan mengklaim dasar laut yang sudah diklaim oleh Indonesia. Keduanya melakukan klaim secara sepihak, bukan atas dasar kesepakatan. Indonesia lanjut melakukan klaim. Tahun 99 dan 2004 mengklaim blok yang dinamai Ambalat dan Ambalat Timur. Jadi, Ambalat adalah blok dasar laut, bukan pulau, bukan daratan. Blok ini diberikan ke perusahaan swasta untuk konsesi migas. Menariknya, tahun 2005 Malaysia juga memberikan konsesi atas blok ini kepada perusahaan migas. Lihat, ada tumpang tindih. Ini baru saya tahu ya, saya pikir Ambalat nih satu Siapa yang pulau. salah? Tenang dulu. Yang jelas masing-masing sedang melakukan klaim sepihak. Ambalat, satu blok laut seluas 15,235 km persegi yang terletak di Selat Makassar, mempunyai titik pelombongan simpanan potensi 764 juta tong minyak dan 1.4 trilion kaki padu gas. Saya ingin mengulangi kerisauan seperti mana yang dibawa oleh Moyok tadi itu, ialah kita pada hari ini jangan melakukan kesalahan yang sama seperti mana pemimpin-pemimpin kita yang terdahulu. Apabila kita kehilangan kita punya pelantar benua, apabila kita kehilangan hak terhadap minyak kita melalui... Guys, tapi banyak orang-orang Sabah dan Sarawak sendiri mendukung ya, kalau misalnya Malaysia ini sebenarnya ada masalahnya. Apabila kita menyerahkan hak cari gali minyak kepada federal, dan akhirnya pada hari ini baru kita menyesali perkara ini. Dan sebelum ini baru saja berlaku apabila kita membiarkan kerajaan persekutuan membuat keputusan bagi pihak kerajaan negeri Sabah untuk menyerahkan Ambalat, sempadan Ambalat kepada kerajaan Indonesia. Anda pernah dengar mengenai Ambalat? Ambalat adalah satu kawasan luas di lautan Sulawesi yang begitu kaya dengan khazanah minyak dan gas asli. Ambalat menjadi pertikaian secara serius sejak 18 tahun lepas apabila Petronas mahu memulakan eksplorasi pada tahun 2004 di kawasan Ambalat. Ambalat ini adalah satu-satunya pertikaian sempadan laut Sulawesi antara Malaysia dan Indonesia yang diketahui umum. Sebagai rakyat Malaysia, saya sangat terkejut apabila Presiden Indonesia, Jokowi yang telah melawat Malaysia minggu lepas telah menandatangani Sulawesi Sea Treaty sekaligus mencanangkan pertikaian 18 tahun di Laut Sulawesi telah dinoktah. Tapi guys, Ambalat ini terletak di lautan Sulawesi ya, kalau saya tak salah, di Selat Makassar. Dan kita tahu Laut Sulawesi itu di Indonesia. Kenapa bisa jadi diklaim sama Malaysia sendiri? Ini saya tidak faham. Sudah pastilah jika merujuk mengenai isu Laut Sulawesi antara negara kita dengan Indonesia, ianya memang melibatkan Ambalat. Sebab itu, kami pejuang isu rakyat mendesak Anwar Ibrahim untuk menyatakan dengan jelas jika Sulawesi Treaty itu adalah melibatkan isu Ambalat. Dalam Ambalat ada 9 blok kawasan untuk eksplorasi minyak dan gas asli. Satu daripada blok itu dipercayai mempunyai 764 juta tong minyak mentah dan 1.4 trilion kaki padu gas asli. Hasil
Jadi ini sebenarnya adalah rebutan minyak dan gas. Dari ya? satu blok ini dianggarkan dalam lingkungan 275 bilion ringgit. Itu baru satu blok. Dipercayai Ambalat mempunyai 9 blok untuk eksplorasi minyak dan gas. Bayangkan berapa banyak hasil dari Ambalat. Jadi, Anwar Ibrahim, tolonglah berterus terang dengan rakyat apa kandungan Sulawesi Sea Treaty yang telah ditandatangani.